Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, saya Muhammad Fadlur Rahman, eh, mahasiswa manajemen PJJ S1 dengan matkul riset keuangan digital. Hari ini saya akan mempresentasikan review kritis terhadap dua tugas akhir, yang mana pertama mengidentifikasi tugas akhir yang pertama. Jadi tugas akhir pertama ini yang direview dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan di Kantor Pusat RPS yang disusun oleh Saudara Dedi Wijayanto pada tahun 2025. Penelitian ini mengambil objek penelitian yaitu karyawan atau pegawai pada kantor pusat RPS. Nah, penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode explanatory research atau penelitian penjelasan yang bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder, yang mana data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden penelitian, dan untuk data sekunder melalui berbagai sumber pendukung seperti literatur, jurnal ilmiah, buku, artikel, dan referensi lainnya. Nah, alasan pemilihan penelitian pertama ini sebagai review karena telah memenuhi kriteria penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Nah, metode tersebut sesuai untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen, yaitu bagaimana disiplin kerja dan gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Kemudian, review penelitian menggunakan regresi linear berganda dengan pendekatan kuantitatif dengan instrumen kuesioner dan analisis regresi linear berganda dengan variabel penelitiannya itu disiplin kerja X1, gaya kepemimpinan X2, dan kinerja karyawan Y. Dengan objek kantor pusat RPS dengan populasi 104 pegawai dan sampel 105 responden. Secara keseluruhan, penelitian pengaruh disiplin kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di kantor pusat RPS ini telah memenuhi kriteria penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Penelitian telah memiliki struktur variabel yang jelas, penggunaan instrumen kuesioner, dan serta pengujian statistik untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, namun berdasarkan hasil review sebagai penguji masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama penguatan fenomena penelitian, pendalaman research gap, penggunaan grade teori, penjelasan metode sampling, transparansi instrumen penelitian, serta pembahasan hasil regresi yang perlu lebih dikaitkan dengan kondisi nyata organisasi. Perbaikan tersebut diperlukan agar penelitian nggak hanya menghasilkan bukti statistik, tapi juga memberikan kontribusi teoritis dan rekomendasi praktis yang lebih kuat bagi pengembangan manajemen SDM. Kemudian review penelitian kedua, jadi di penelitian kedua ini eh, dengan judul Pengaruh Return on Asset, Debt of Quality Ratio, dan Earnings per Share terhadap harga saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Penelitian ini disusun oleh Saudara Alfi Syahri Siregar tahun 2026 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi akuntansi PJJ 1 Universitas Siber Asia. Nah, penelitian ini termasuk dalam bidang keuangan, khususnya kajian mengenai kinerja keuangan perusahaan dan pasar modal. Fokus penelitian menganalisis bagaimana indikator fundamental perusahaan yang terdiri dari return of asset, debt of equity ratio, dan earnings per share yang dapat mempengaruhi harga saham perusahaan perbankan sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan eksplanatori karena data yang digunakan berupa data numerik keuangan yang dianalisis untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antar variabel melalui regresi data panel.
Nah, alasan kenapa pemilihan penelitian, jadi penelitian ini dipilih sebagai objek telaah karena telah memenuhi kriteria penelitian yang menggunakan regresi data panel, yaitu penelitian yang menggabungkan data beberapa objek perusahaan dengan beberapa periode waktu. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari perusahaan perbankan yang diamati selama periode 5 tahun, sehingga struktur datanya sesuai dengan karakteristik analisis data panel. Kemudian kesimpulan penguji mengenai ketepatan pemilihan metode regresi data panel. Jadi, berdasarkan hasil telaah sebagai penguji, penggunaan regresi data panel dalam penelitian ini sudah tepat secara konseptual karena struktur data penelitian menggabungkan dua dimensi, yaitu cross-section berupa perusahaan perbankan dan time series berupa penelitian periode penelitian 2001-2025. Secara keseluruhan, penelitian telah memenuhi karakteristik penelitian regresi data panel, tapi masih diperlukan penguatan pada aspek metodologi, terutama dalam transparansi pemilihan sampel, penanganan data ekstrim, pengujian model panel, serta interpretasi hasil agar penelitian nggak hanya memberikan hubungan statistik, tapi memberikan implikasi ekonomi dan manajerial yang lebih kuat. Ya, analisis perbandingan secara keseluruhan. Jadi, berdasarkan hasil perbandingan metodologis, penelitian pertama dengan regresi linear berganda memiliki keunggulan dalam menggali fenomena perilaku organisasi secara langsung melalui persepsi responden. Sementara itu, di penelitian kedua, dengan regresi data panel memiliki kualitas metodologis yang lebih kompleks karena mampu menggabungkan informasi antar perusahaan dan antar periode waktu. Penggunaan regresi data panel memungkinkan penelitian mengendalikan perbedaan karakteristik masing-masing serta melihat perubahan kondisi keuangan selama periode penelitian. Kesimpulan hasil review penelitian regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi karakteristik penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Penelitian ini memiliki struktur penelitian yang jelas, menggunakan disiplin kerja dan gaya pemimpinan sebagai variabel independen serta kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Nah, untuk review data yang kedua itu disimpulkan bahwa penelitian tersebut menggunakan metode analisis sesuai dengan karakteristik data penilaian. Berdasarkan hasil review, kedua penelitian ini menggunakan metode analisis yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik data masing-masing. Penelitian regresi linear berganda lebih sesuai digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel berdasarkan persepsi individu dan kelompok responden dalam satu organisasi. Keunggulan metode ini terletak pada kemampuan menggambarkan faktor perilaku organisasi secara langsung. Nah, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan. Yang pertama, peneliti perlu memperkuat bagian latar belakang dengan menggunakan data empiris yang lebih relevan. Yang kedua, riset juga perlu dikembangkan tidak hanya berdasarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu, tapi berdasarkan metode objek periode teori. Dan ketiga, pemilihan teori utama perlu diperjelas agar hubungan antar variabel memiliki dasar akademik yang kuat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.